Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Buat kalian nih, buat lu semua yang sudah telat bayar pinjol, jangan panik. Ada kunci buat bebas dari jeratan. Jadi simak video ini sampai habis. Nah, buat lu yang lagi telat bayar, merasa hidup lu nggak akan pernah lepas dari lilitan utang ya, percaya deh. Banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama atau pernah merasakan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang bikin lu nggak akan bisa lepas seumur hidup dari pinjol. Kecuali lu hilang dari dunia ini. Dan gue jamin 100% ini valid. Nah, lu gak akan bisa lepas kalau lu gak ngilangin dan ngindarin beberapa hal ini dari diri lu. Nah, lu tahu nggak, masalah utama yang bikin lu terjerat pinjol itu bukan cuma soal duit yang gak ada. Justru yang paling bahaya itu pikiran lu sendiri. Ya, gue selalu bilang di video-video sebelumnya itu pikiran lu sendiri. Lu lebih sibuk mikirin kapan data lu mau disebar data, kapan DC datang ke rumah. Nama baik lu bakal hancur atau gimana. Padahal seharusnya fokus lu tuh gimana cari duit. Bukan masalah ketakutan hal-hal yang belum tentu kejadian. Coba deh sekarang lu renungin. Saat lu telat bayar, masalahnya kan keuangan. Karena memang nggak ada duit. Mungkin lu di PHK atau baru resign. Tapi yang lu pikirin malah hal yang menakutkan tentang DC. Apa untungnya mikirin itu? Nama baik. Bro, konsep pinjol itu KTA. Kredit tanpa anggunan. Anggunannya apa? Anggunannya itu harga diri lu. Semakin lu takut, semakin gampang DC ngiring lu buat gali lubang tutup lubang. Ya, ingetin kata gue. Nah, gue perhatiin banyak banget orang yang telat bayar pinjol itu bukan nyari uang buat bayar, tapi malah nyari tahu tentang DC. Ini salah jalur, guys. Emang apa sih yang menakutkan dari DC? Nggak ada. Dia manusia, sama-sama makan nasi, keluar berak. Yang bikin lu takut tuh pikiran lu sendiri. Lu yang mikirin, lu yang ketakutan. Gimana mungkin lu bisa lepas dari jeratan ini kalau lu berhadapan langsung sama pikiran lu sendiri. Pikiran jahat yang ngebayangin asal lu disita, diproses hukum, atau orang sekitar lu tahu atau dipermalukan. Lawan terberat itu pikiran lu sendiri, bukan galbainya. Nah, galbay itu simple, tinggal gak usah bayar udah selesai. Ganti nomor silahkan. Tapi balik lagi, kenapa sih lu bisa pinjol? Jawabannya karena lu saat itu nggak punya uang. Atau mungkin lu pengen beli sesuatu, akhirnya ya karena konsumtif lah. Terus juga kenali juga kenapa lu nggak bisa bayar. Karena lu nggak punya duit kan. Berarti masalahnya itu di uang. Jadi kenapa lu masih mikirin kapan DC datang? Daerah mana yang mau dikunjungin? Sebar data atau enggak? Ini udah lari dari kenyataan namanya. Kalau pikiran kayak gini, nggak lu keluarin dari diri lu, gue jamin seumur hidup, lu nggak akan lepas dari jeratan ini. Ya. Karena lu nggak ikhlas menerima takdir hari ini. Lu harus ikhlas dong. Ini kenyataan. Ini jalan hidup yang harus lu jalanin. Lu bilang nggak mau terjebak pinjol, tapi faktanya lu udah terjebak. Lu bilang nggak mau galbay, tapi faktanya kehidupan ngajak lu buat galbay. Apa lu mau hindari? Ya kan enggak. Nah, terus apa sih resiko sebenarnya dari galbay pinjol? Risiko sebenarnya adalah ketakutan yang disumbang dari pikiran lu. Lu akan berlawanan dengan diri lu sendiri sampai detik ini. Nah, gue perhatiin ya, semua yang berhasil lepas dari pinjol itu karena mereka mampu melawan pikiran mereka sendiri. Jadi kalau lu pengen lepas dari jeratan pinjaman online, lu harus fokus bekerja dan berusaha. Ya, kerja dulu kumpulin uang, saat itu boleh bayar atau dicicil atau dinegosiasi lah. Kesampingkan dulu semua ketakutan lu. Kesampingkan semua drama-drama yang lu ciptain. Jangan terlalu percaya sama pikiran buruk yang ada. Persetan dengan omongan orang sekitar. Nah, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidup lu itu lu sendiri. Orang lain cuma bisa ngingetin. Praktiknya cuma ada di tangan lu. Baik atau enggaknya jalan hidup lu itu tergantung sama diri lu sendiri. Jangan salahin orang lain, jangan salahin pinjolnya, jangan salahin siapa-siapa. Salahkan diri lu sendiri dan ubah jalan hidup lu. Nggak bisa lu tiap hari, bang, galbay, ini aman apa enggak, bang, ini aman apa enggak. Faktanya lu tuh nggak mampu bayar. Walaupun gue tahu ya yang lu tanya aman ini maksudnya ada DC apa enggak. Oke, kalau kayak gitu, gue tanya balik nih. Hari ini lu punya duit nggak? Lu bisa bayar nggak? Poinnya tetap sama kan? Minjem karena nggak mampu. Bayar juga karena nggak mampu. Nggak bayar juga karena nggak mampu. Gimana caranya sesuatu yang nggak mampu ini jadi mampu? Nah, ini PR buat lo. Terus, tentang masalah ada orang katanya mau hapus data sama backup data. Nah, jangan sibuk mikirin jasa-jasa yang nggak jelas. Yang nyuruh lo tanda tangan surat kuasa lah atau hal-hal aneh. Lu kira DC takut sama hal begitu? Enggak. Lu kira mereka bakal berhenti cuma gara-gara backup data? Enggak.
Lu kira bakal lu beli stiker di rumah gitu, anti DC itu enggak ada gitu, itu cuma penipuan lah, cuma buat ngelabuin pikiran lu, itu cuma memanfaatin ketakutan lu yang terjadi hari ini. Kalau lu pengen lepas dari jeratan pinjaman online, ubah mindset lu, ubah cara berpikir lu, hadapi dengan gentleman, dan lu katakan di hati lu, oke, gua nggak mampu bayar. Berbarengan dengan itu kita harus siap. Ya, gua tampung resikonya. Itu namanya gentleman. Kalau lu pengen gabay tapi nggak ditagih, nggak ditelepon, nggak ada yang mau ngehubungin atau nggak mau disebar data, ya lu pinjam aja sama bapak lu atau teman-teman lu, ya sama teman juga kadang ditagih kan. Tapi ini ranahnya ranah pinjol, men. Jangan jadi orang egois demi menyelamatkan hidup lu buat masa depan. Ya. Gunakan pikiran lo sebagaimana mestinya. Jangan cuma lu paksa mikirin hal-hal buruk. Bang, gimana kalau DC datang ke rumah? Saya nggak ada duit nih bang, jelasin dong bang. Dan lu harus bolak-balik juga pernyataan ini. Kalau lu bilang gimana seandainya DC datang ke rumah, tiba-tiba dia diteriak-teriakin. Coba kita balik. Kita bisa kok bikin pernyataan yang melatih semangat kita. Ini bisa ngebentuk pikiran positif buat ke depannya. Lu malah mikirin hal-hal pahit. Gue paham banget ya, lu semua lagi di level penyesalan yang sangat tinggi. Kebaperan yang sangat tinggi. Tapi nggak gitu juga caranya, men. Kalau lu mau lepas, ubah cara berpikir lo. Satu-satunya kekuatan pinjol itu ada di tangan lo. Di handphone lo. Nah, handphone itulah yang mereka pakai buat nekan, ngancam, ngirim somasi. Kalau itu sudah nggak ada, ya selesai. Tinggal lu pelan-pelan bekerja, berusaha, kumpulin uang lu, nanti negosiasi. Kalau lu bilang udah kerja tapi hasilnya juga nggak ada bang, ya udah, apa boleh buat. Yang penting kita udah usaha. Rezeki itu tahu di mana kita nggak tahu di mana rezeki. Nah, tugas kita cuma kerja dan berusaha. Berusaha aja nggak wajib berhasil kan, apalagi cuma mikir doang. Jadi kesimpulannya, buat lo yang pengen lepas atau dari pinjol, udah deh putus komunikasi, ganti nomor WhatsApp, email, supaya teror itu nggak ada lagi. Dan paling penting perbaiki jalan pemikiran lo. Lo tetap kerja, lo tetap berusaha, nggak bisa lu cuma berdiam diri, berpikir tanpa melakukan apapun, lu akan jadi orang yang rugi. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.